Jadi ide bisnis yang kita peroleh dari model metode pemilihan ide bisnis smart seperti itu bisa dipastikan dia itu legal sesuai dengan passion kita, ada mempunyai cukup potensi pasar yang cukup, dan secara bisnis bisa dikerjakan. Ide bisnis semacam ini pun itu tidak boleh langsung dieksekusi, karena yakin ide bisnis itu sudah ada yang menjalankan. Sehingga untuk membedakan dengan ide bisnis yang sudah ada, dia harus dilipat gandakan dengan inovasi. Nah, inovasi itu ada satu ilmunya sendiri. Jadi inovasi itu ada beberapa metode. Misalnya 3P. 3P itu adalah passion, peer, project. Jadi temukan passionmu, temukan orang yang punya passion yang sama, create satu project-nya mesti inovatif. Itu atau metodologi 3P atau 3P. Jadi passion, peer, project. Temukan passionmu, temukan orang yang punya passion yang sama, terus kemudian create satu project-nya mesti inovatif. Ada juga metode inovasi itu adalah scamper. Jadi scamper itu adalah S-nya itu substitute. Adakah yang bisa diganti? Bisa jadi bahan bakunya, bisa jadi kemasannya, bisa jadi proses produksinya, dan lain sebagainya. Adakah yang bisa dikombinasi? Jadi mengkombinasikan. Jadi sejarahnya kamera pun itu dia itu mengkombinasikan, memadukan dua kategori barang, dua kategori produk yang sepenuhnya berbeda. Satu alat komunikasi, satunya alat dokumentasi. Tetapi kemudian oleh Panasonic itu kemudian digabungkan, sehingga kemudian hari ini kita menikmati kamera yang dilengkapi handphone yang kemudian dilengkapi dengan kamera. Ini dia strategi inovasinya adalah strategi inovasi, di mana kamera pun ini tidak bisa disaingkan dengan kamera, juga tidak bisa disaingkan dengan handphonenya. Dia menciptakan satu kategori produk baru. Ini strategi kembang. Atau Adobe. Jadi kalau misalnya BUMDes kita punya lembaga keuangan mikro gitu ya, jangan hanya jualan uang. Coba diadopsi beberapa konsep-konsep kredit union, Grameen Bank, dan sebagainya. Kredit union, Grameen Bank gitu, dia tidak menjadikan uang sebagai komoditas, tetapi sebagai alat untuk mendidik anggotanya. Jadi dia hanya bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan gitu, tapi menjadi alat untuk kemudian mendidik anggotanya. Itu kira-kira kita bisa mengadopsi atau modify. Jadi adakah yang bisa dimodifikasi dan sebagainya. Ini contoh yang paling bagus adalah Duplek. Duplek ini dia menjawab kesulitan terbesar orang makan kacang kulit. Jadi orang makan kacang kulit itu kesulitan terbesarnya adalah buang kulitnya. Jadi kalau misalnya kulit dimasukin ke bungkusnya, dia akan nyampur dengan yang belum dikupas. Kalau misalnya dibuang sembarangan itu akan bercacaran karena banyak sekali. Sehingga kemudian dia memodifikasi kemasannya. Ada dua kompartemen, satu untuk naruh kulitnya, satu untuk naruh kacang dan lain sebagainya. Ini adalah strategi modifikasi atau put to the other purpose. Jadi menggunakan sesuatu bisnis itu tidak seperti orang lain menggunakan. Misalnya miara sapi yang diambil bukan dagingnya, bukan susunya, bukan anakannya, tetapi yang diambil adalah kotorannya. Hingga kemudian dia menjadi produsen pupuk organik terbesar, misalnya kayak gitu. Ya, tidak urusan sapinya itu mau keluar susunya atau enggak, mau keluar dagingnya atau enggak, mau keluar anaknya atau enggak urusan. Yang penting keluar kotorannya cukup gitu. Kira-kira kayak gitu. Atau kalau enggak itu eliminate. Karena ada beberapa ide bisnis itu yang kesannya kurang baik. Misalnya bengkel. Jadi ketika kita mendengar kata bengkel, hal pertama kali yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah kotor, terus kemudian bising, terus kemudian lama dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang mengganggu atau dipersepsikan buruk oleh konsumen itu yang kemudian dihilangkan oleh AHAS. Hingga kemudian bengkel AHAS itu berbeda dengan bengkel-bengkel yang lain. Ini adalah strategi eliminate. Atau yang terakhir itu adalah rearrange. Jadi scamper itu yang R yang terakhir adalah rearrange. Jadi bisnisnya itu ditata ulang. Sehingga kemudian bisnisnya itu berbeda sepenuhnya dengan bisnis-bisnis sebelumnya. Itu yang secara baik dicontohkan oleh Gojek.
Jadi Gojek itu dia menata ulang bisnis ojek, sehingga kemudian Gojek itu berbeda sepenuhnya dengan ojek-ojek pangkalan. Jadi ini strategi dia menata ulang bisnis model dari ojek. Itu scamper. Atau metode yang lain itu ATM, itu paling gampang. Amati, tiru, modifikasi. Tapi yang paling gampang lagi itu ada namanya ATP. ATP itu amati, tiru, plek gitu. Jadi amati, tiru persis gitu ya. Itu metode yang paling gampang. Modifikasinya sambil jalan. Jadi kira-kira cari yang punya apa? Ketika kita sudah menemukan ide bisnis, cari padanan atau kompetitor yang paling baik, pelajari, tongkrongin gitu, amati, tiru gitu, sampai kemudian bisnis modelnya seperti apa, konsumennya karakteristik konsumennya seperti apa, strategi harganya seperti apa dan lain sebagainya. Amati, tiru persis, modifikasinya sambil jalan, itu yang paling gampang, metode nyolong namanya. Nah, inovasi, setelah inovasi, jadi setelah kita lakukan inovasi, ini kira-kira ide bisnis yang sudah diinovasi tadi ya, ide bisnis yang sudah memenuhi 4 kriteria, legal, terus kemudian passion, pasar, bisnis yang sudah kemudian diinovasi, itu kita wujudkan dalam satu bentuk prototyping. Jadi jangan langsung mengeksekusi, butuh prototyping dulu. Prototyping ini sebenarnya sebagai alat untuk verifikasi. Verifikasinya apa? Gitu. Verifikasi ya terkait dengan konsep produknya sendiri. Jadi desain produknya apakah sudah sesuai dan lain sebagainya. Dan ada 2 hal yang kita perlukan untuk melakukan verifikasi atas prototype ini. Ada yang terkait dengan value, yang kedua adalah terkait dengan profiling, customer profile. Ini namanya value map. Value chain, value map-nya. Jadi peta value. Jadi ini kira-kira penjelasan sederhananya gini. Orang melakukan satu tindakan, konsumen itu melakukan satu tindakan itu didorong oleh 2 hal. Yang pertama adalah dia melakukan sesuatu itu adalah dalam rangka untuk mengurangi kekhawatiran, atau dia melakukan sesuatu itu untuk memenuhi ekspektasi atau harapan. Jadi motif orang untuk membeli barang atau jasa itu sebenarnya hanya 2 itu. Ya, dia didorong oleh keinginan untuk menghilangkan rasa khawatir atau didorong untuk memenuhi ekspektasi mereka. Yang kemudian tindakan konsumen ini yang kemudian diambil alih oleh produk dan jasa kita. Jadi produk dan jasa kita itu harus bisa menjawab kebutuhan konsumen untuk menghilangkan kekhawatiran mereka atau kebutuhan konsumen untuk memenuhi harapan mereka. Sehingga produk dan jasa yang kita tawarkan itu harus berisi dua aspek ini. Satu, gain kreator dalam rangka untuk memenuhi ekspektasi pelanggan, atau pain reliever untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan. Jadi konsepnya itu hanya pain gain kayak gitu. Apa yang jadi kekhawatiran dari customer itu yang kemudian kita butuhkan, dan itu diwujudkan dalam produk dan jasa yang mengambil alih sebagian tindakan dari customer.